Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsadila Rahman dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dengan NIM 1805025134 dengan mata kuliah konseling dan pendidikan gizi. Di sini saya akan melakukan konseling dengan pasien yang mengalami overhead. Dia mau menurunkan berat badan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk. Misi Bu. Iya Mbak, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Saya ingin konsultasi. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Salsadila Rahman. Saya ahli gizi di klinik ini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi saya tuh pengen nurunin berat badan saya, soalnya saya tuh kayak ngerasa badan saya berat banget, terus pengen ngatur pola hidup sehat juga ini. Oke, sebelumnya saya akan mengisi biodata Mbak dulu ya. Nama, Namira Rahman, tanggal lahir Mbak, 6 Oktober 6 tahun Oktober 2000, Oke, untuk alamatnya Jalan Kelurahan Ulujiani, Jani, suku dan agamanya, Betawi, Islam, pekerjaannya Mbak, mahasiswi. mahasiswi. Oke, untuk riwayat kesehatan keluarga, apa Mbak punya riwayat kesehatan atau keluarga? Enggak ada. Ada. Oke. Lalu apa Mbak pernah konseling sebelumnya? Ini pertama kali. Pertama kali ya Mbak. Ada alergi atau makanan? Enggak ada. Nggak ada. Oke. Sebelumnya saya mau tanya, ada target untuk penurunan berat badan Mbak? Ada target berapa? Kayaknya seminggu itu 0,5 sampai 1 kilo deh. Oke. Sebelumnya saya akan menanyakan dulu terlebih dahulu, bisa Mbak ceritakan keluhan dan cerita keseharian-harian Mbak itu ngapain aja? Ya daring online seharian, terus kayak makan, tidur, nonton film, ngemil, gitu-gitu aja sih. Oke, sebentar ya Mbak. Nah, sebelumnya saya akan mengecek antropometri Mbak dulu terlebih dahulu. Apa Mbak bersedia untuk menimbangkan berat badan dan mengukur tinggi badannya terlebih dahulu? Ya, sebentar ya Mbak. Oke, kita ke sana. Sebelumnya Mbak, ini timbangannya. Bisa Mbak tegak, Oh iya. tegak, jangan itu, lalu naik, terus ke depan ya Mbak ya. Ya. Terus sebentar saya lihat. Oke, 60 ya Mbak ya. Iya. Oke, bisa turun. Oke, saya pindahin dia Mbak. Mbak tegak ya. Iya. Tempelin badannya ke tembok. Terus ini juga tempel. Oh iya, udah. Pakai konde. Enggak. Sebelumnya saya minta maaf untuk naik ini ya Mbak. Iya. Enggak apa-apa. Ya. 151 ya Mbak. Baik Mbak, tadi kita sudah melakukan antropometri ya Mbak. Ya. Berat badan Mbak 60. Lalu untuk TB-nya, tinggi badannya 51,1. Dan tadi saya sudah menghitung YMT-nya. YMT Mbak ini 21,31 ya Mbak ya. Dan untuk berat badan ideal Mbak itu seharusnya 45. Jadi Mbak kelebihan yang akan dikategorikan itu Mbak mengalami overweight atau kegemukan ya Mbak ya, tingkat ringan. Baik, sebelumnya saya mau nanyakan, apa Mbak sebelumnya sudah melakukan biokimia di rumah sakit? Udah. Oke, saya mau nanya untuk GDPP-nya Mbak hasilnya berapa? 245. 245. Untuk HbA1c-nya Itu 8%. 8%. Oke, baik. Mbak, saya mau ngasih tahu untuk GDPP-nya ini Mbak sangat tinggi ya. Seharusnya normalnya itu kurang dari 200. Sedangkan HbA1c-nya itu juga sangat tinggi. Jadi Mbak harus menormalkan normalnya itu 4 sampai 5,6%. Oke, saya mau nanya untuk fisik dan data klinisnya Mbak ya. Ya. Untuk nafsu makan, apa baik atau tidak? Baik. Baik. Ada mual muntah? Tidak.
Tidak. Untuk kembung? Tidak. Tidak. Untuk diare? Tidak. Tidak. Untuk gangguan menalan? Tidak. Tidak. Ada gangguan mengunyah? Enggak. Konstipasi? Tidak. Untuk ada edema? Tidak. Tidak. Oke, Mbak. Saya melakukan diagnosis gizinya itu Mbak dikatakan overweight ya Mbak ya. Oke. Jadi untuk tujuan konseling ini mengkonsumsinya lebih sering jenis buah ya Mbak ya, karena Mbak mau menurunkan berat badan, lalu mengganti cemilannya juga dengan buah. Dia mengurangi asupan makan karbohidrat tinggi dan lemak tinggi dan menjalankan aktivitas fisiknya. Oke, sekarang ini Mbak, saya akan melakukan food recall 24 jam dan food frequency questionnaire. Food recall 24 jam itu saya akan menanyakan 24 jam terakhir dari Mbak bangun tidur sampai Mbak tidur lagi. Dan untuk food frequency questionnaire ini saya akan menanyakan frekuensi makan Mbak 1 bulan yang lalu. Apa Mbak bersedia? Bersedia. Oke, sebelumnya saya akan menanyakan untuk food frequency recall dulu ya Mbak. Oke, dari bangun tidur Mbak langsung mengkonsumsi apa? Saya sarapan itu makan nasi putih, telur balado sama tempe orek. Oke. Itu biasanya nasinya berapa centong? 1 centong. 1 centong. Untuk telur baladonya itu berapa butir? 1 butir. 1 butir. Oke, kalau untuk tempenya Mbak biasanya mengkonsumsi berapa banyak? 1 sendok makan. 1 sendok makan. Oke, kalau misalkan itu setelah itu Mbak mau konsumsi apa lagi? Pas siang itu sekitar jam 1-an saya makan nasi lagi. Lauknya ikan. Kan kalau saya boleh tahu ikannya Ikan gurame. itu diapain pengolahannya? Digoreng. Digoreng. Oke, setelah itu Mbak mau konsumsi apa lagi? Pas malam itu saya sekitar jam 7 kayaknya itu makan McD. McD. Itu biasanya Mbak berapa mau konsumsinya berapa potong? 1 potong besar. 1 potong besar. Lalu Mbak setelah itu mau konsumsi apa lagi? Saya ngemil keripik singkong. Keripik singkong. Lalu itu berapa banyak Mbak untuk mengkonsumsinya? 1 genggam. 1 genggam. Lalu setelah itu Mbak mau konsumsi apa lagi? Pas malam itu sekitar jam 10-an saya makan martabak telur sama martabak coklat kacang. Saya boleh tanya untuk martabak telurnya Mbak mau konsumsinya berapa potong? 2. 2 potong. Untuk yang manisnya? Yang manisnya itu 3. 3. Oke. Saya akan review kembali ya Mbak. Mbak jam 10 mau konsumsi nasi dengan telur balado dan tempe orek. Nasinya itu 1 centong, telur baladonya itu 1 butir, dan tempe oreknya itu 1 sendok makan. Lalu jam 1 Mbak mau konsumsi nasi 1 centong juga sama. Ya. Lalu mengkonsumsi ikan gurame goreng 1 ekor. Ya. Lalu Mbak mengkonsumsi jam 4 sore itu ayam McD 1 potong besar ya Mbak. Lalu jam 7 Mbak mengkonsumsi keripik singkong. Iya. Itu 1 genggam ya Mbak. Lalu Mbak mengkonsumsi jam 10 malam martabak telur 2 potong dan martabak coklat kacang 3 potong. Iya. Apa ada yang terlewat? Tidak ada. Tidak ada. Oke Mbak, setelah itu saya akan menanyakan food frequency questionnaire ya Mbak ya. Dari sebulan terakhir Mbak mengkonsumsi nasi berapa kali sehari? Sehari itu 3 kali. Sehari itu 3 kali. Itu biasanya berapa banyak Mbak? 1 centong. 1 centong ya Mbak. Nah, saya akan juga menanyakan untuk protein nabati. Biasanya Mbak mengkonsumsi tempe dan tahu biasanya berapa kali sehari? Itu
lebih ke per minggu sih. Seminggu tuh cuman bisa 2 kali doang. Nah, itu untuk tempe atau tahu? Keduanya. Keduanya. Biasanya Mbak mau konsumsinya itu berapa banyak? 1 potong besar. 1 potong besar. Itu dua-duanya juga. Iya. Lalu untuk protein eh, hewani, biasanya Mbak mau konsumsi telur itu berapa banyak? Itu seminggu kayak tuh bisa 2 kali juga deh. 2 kali juga. Dan itu mau konsumsinya berapa butir Mbak? 1 butir. 1 butir. Iya. Untuk daging ayam, biasanya Mbak mau konsumsinya itu berapa kali sehari? Sehari tuh kayak bisa sampai 2 kali deh. 2 kali. Hmm. Lebih sering ya Mbak ya? Iya. Itu biasanya berapa banyak Mbak mau konsumsinya? 1 potong. 1 potong. Lalu untuk Mbak mau konsumsi ikan, biasanya Mbak berapa kali dalam sehari untuk mengkonsumsi ikan? Jarang sih, itu bisa seminggu cuma sekali doang. Seminggu bisa sekali. Iya. Oke, itu biasanya berapa banyak Mbak mau konsumsinya? 1 ekor. 1 ekor. Lalu saya akan menanyakan buah dan sayur ya Mbak. Untuk sayur biasanya Mbak mau konsumsi toge itu berapa kali dalam sehari? Itu jarang banget sih makan sayur gitu, jarang banget. Bisa itu sebulan cuman sekali doang deh. Sebulan sekali. Iya, jarang banget. Lalu untuk sawi putih biasanya Mbak mau konsumsinya berapa kali dalam sehari? Jarang juga, kayak sama deh kayak toge, itu Sama kayak toge. sebulan cuman sekali doang. Kalau saya boleh tanya, untuk togenya sendiri Mbak biasanya berapa banyak untuk mengkonsumsi 1 porsi. 1 porsi? Iya. Kalau untuk sawinya sendiri 1 porsi juga. 1 porsi ya. Oke. Lalu saya akan menanyakan buah. Mbak untuk mengkonsumsi buah, jeruk itu berapa kali dalam sehari? Kayak seminggu deh. Seminggu tuh cuma sekali doang. Seminggu cuma sekali doang. Iya. Itu biasanya berapa banyak Mbak mengkonsumsi? 1 buah doang. 1 buah yang Iya. gitu ya. Oke. Nah, untuk snacknya sendiri Mbak biasanya mengkonsumsi keripik singkong itu berapa kali dalam sehari? Kayak bisa sehari itu sekali deh. Sehari sekali. Jadi biasanya Mbak mengkonsumsinya berapa banyak? 1 genggam. 1 genggam. Oke. Baik Mbak, saya ulangi ya. Untuk makan nasi, Mbak mengkonsumsi 3 kali sehari. Dan untuk protein hewani, Mbak mengkonsumsi ikan 1 kali dalam seminggu. Lalu daging ayam 2 kali dalam sehari, telur ayam 2 kali dalam seminggu. Lauk nabatinya ini mengkonsumsi tempe 2 kali dalam seminggu. Lauk tahu mengkonsumsi dalam 2 kali dalam seminggu. Dan sayur toge 1 kali dalam sebulan. Dan sayur putih dalam 1 kali sebulan. Untuk buahnya sendiri, buah jeruk mengkonsumsi 1 kali dalam seminggu. Dan snack keripik singkong itu 1 kali dalam sehari ya Mbak ya. Iya. Lalu ini pengolahannya lebih sering apa Mbak? Lebih sering digoreng. Digoreng. Oke. Saya akan menganalisis food recall dan food frequency questionnaire dulu terlebih dahulu. Ya. Selama saya untuk menganalisa, Mbak bisa melihat leafletnya. Ini Mbak, leafletnya di sini tuh sudah ada tips cara menurunkan berat badan, terus kegemukan itu apa, resiko untuk kegemukan itu kenapa bisa, itu ada di situ semua. Mbak silahkan baca. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan ke saya setelah saya melakukan analisis dulu ya Mbak ya.
kegemukan itu tuh menyebabkan penyakit jantung ya? Ya, bisa saya jelaskan ya, karena resiko penyakit jantung itu sendiri akan meningkatkan apabila penumpukan lemak itu meningkat berlebih. Ini tuh bisa diatasi. Kalau tidak diatasi ini bisa menyebabkan kolesterol yang tinggi dan diabetes mellitus. Nah, ada beberapa faktor yang dipengaruhi, yaitu pola hidup yang tidak sehat, makan tinggi lemak dan tinggi karbohidrat yang tinggi, lalu aktivitas fisik yang kurang, dan kebiasaan merokok. Apa Mbak merokok? Tidak. Tidak. Oke, saya melanjutkan dulu sebentar ya Mbak. Ya. Dari hasil yang saya dapat, Mbak ini masalah gizinya overhead ya. Lalu masalah behaviornya itu masalah klinis ini Mbak BB-nya berlebih dan hasil labnya itu tinggi. Mbak sering olahraga? Jarang. Oke, Iya. jadi untuk behaviornya ini Mbak kurang aktivitas fisik ya Mbak ya. Oke, saya akan melakukan diskusi terlebih dahulu kepada Mbak. Apa Mbak bersedia? Ya, bersedia. Oke, sebelumnya Mbak belum pernah program diet? Iya, belum. Ini pertama kali saya. Oke, Mbak. Jadi sebenarnya saya akan mengasih tahu, jadi sebaiknya Mbak mengkonsumsi sayur dan buah 2 kali dalam sehari. Bisa pagi dan siang, atau siang dan malam, bisa malam dan pagi. Sebaiknya Mbak mengkonsumsi sayur dan buah dalam 2 kali sehari. Lalu sayurnya itu jangan cuma kayak toge sama sayur putih. Coba sayur putihnya ditandai sama brokoli, atau enggak wortel, kacang panjang. Itu juga enak, bisa di pengolahannya, bisa dicapcay atau di sop ayam dikasih wortel, itu juga enak Mbak. Lalu untuk buahnya Mbak bisa diganti lagi kayak pisang, pepaya, untuk melancarkan pencernaan, itu juga bagus Mbak. Coba dari sini Mbak pulang dari sini Mbak beli makanan buah yang lain, terus Mbak coba, siapa tahu Mbak suka dan lebih banyak mencoba buah dan sayur yang lainnya. Lalu saya juga menyarankan untuk tidak pengolahan masaknya itu terlalu sering digoreng ya Mbak, dan makanan cepat saji. Karena kalau misalkan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang digoreng akan menyebabkan kegemukan. Oh, seperti itu. Iya, coba nanti lebih sering pengolahannya di sop, ditumis, dikukus, itu enak kok. Gak apa-apa digoreng, tapi jangan terlalu sering gitu. Ya, nanti saya coba buat konsumsi sayur sama buah buat untuk sering-sering. Terus saya juga usaha buat ngurangin makanan yang tinggi karbohidratnya, yang juga berlemak, dan coba buat kayak pengolahannya pakai variasi yang lain selain digoreng, kayak yang tadi Mbak bilang tuh, kayak direbus, dikukus, dicapcay gitu ya. Iya, itu lebih enak kok. Ya. Terus saya jadi jenis diet Mbak saya sarankan rendah kalori ya. Jadi tujuannya ini membantu Mbak memperbaiki kebiasaan makan dan meningkatkan aktivitas fisik guna mendapatkan kontrol metabolik yang lebih baik Mbak. Lalu mencapai status gizi Mbak dengan umurnya yang lebih normal status gizinya. Fisiknya juga untuk mendapatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Lalu yang Mbak bilang mengurangi asupan energi ya Mbak, sehingga Mbak mau menurunkan targetnya 0,5 sampai 1 kg per minggu ya. Iya. Oke. Nah, terus juga untuk syarat dietnya nih Mbak, saya sarankan asupan karbohidratnya 50 sampai 60% dari total energi. Energi total ya. Terus asupan lemak jenuhnya itu dibatasi 6 sampai 8% dari energi pada lemak. Oh iya. Lalu proteinnya 0,8 sampai 1,2 kg per BB ya Mbak, yang artinya 72 sampai 80 gram protein per hari. Lalu untuk asupan seratnya Mbak, banyakin asupan serat ya Mbak ya. Itu di pepaya juga banyak seratnya Mbak, tinggi seratnya. Jadi coba mengkonsumsi itu
juga. Itu asupan seratnya 20-30 gram per hari ya Mbak. Oh iya. Dan kebutuhan vitamin dan mineralnya juga sesuai dengan kebutuhan Mbak itu berapa. Terus mengontrol besar porsi setiap makan dengan menggunakan alat makan, piringnya lebih kecil, lebih kecil, porsinya juga jangan terlalu banyak, mengunyahnya juga lebih lama ya Mbak, jangan cepat-cepat mengunyahnya, biar nanti di tubuhnya juga lebih enak gitu. Terus aktivitas makannya tidak bersama dengan nonton TV dan main gadget ya Mbak ya. Oh iya. Nah, untuk menerapkan diet ini melakukan olahraga ringan ya Mbak ya. Terus abis itu melakukan senam pagi juga. Jadi sering-sering aktivitas fisik gitu ya? Iya. Nah, coba saya mau nanya Mbak, jarang banget untuk untuk melakukan aktivitas fisik? Iya, jarang Banget ya. Jadi saya akan menyarankan nih Mbak, untuk makan baik saya akan menyarankan Mbak ini untuk melakukan aktivitas fisik secara bertahap aja Mbak. Seminggu 3 kali dengan intens 30 menit, terus naik lagi 45 menit, terus naik lagi 1 jam. Nah, biasanya ini olahraga yang dilakukan olahraga ringan Mbak. Biasanya Mbak melakukan ada hobi olahraga ringan tersendiri? Kebetulan nggak ada sih. Nggak ada sama sekali. Iya, nggak ada. Jadi apa boleh saya menganjurkan untuk aktivitasnya? Boleh. Jadi saya akan menganjurkan aktivitas fisik ringan ini seperti squat jam, lalu push up, keliling komplek, lari atau jalan cepat. Nah, sebelumnya kalau misalkan kamu makan boleh 3-4 jam sebelum olahraga ya Mbak. Oh, nunggu 3-4 jam ya? Iya, tapi jangan makan yang tinggi karbo dan tinggi lemak ya Mbak ya. Oke, gitu. Nah, apa di sini sudah paham Mbak? Ya, paham. Ya. Sebentar. Saya sarankan jangan terlalu mengkonsumsi banyak cemilan ya Mbak, diganti dengan buah. Oh iya. Oke. Sampai sini kita sepakat ya Mbak ya. Jadi Mbak seminggu menurunkan 0,5 sampai 1 kilogram per minggu ya Mbak. Iya. Lalu mengkonsumsi sayur dan buah 2 kali dalam sehari, melakukan aktivitas fisik ringan 3 kali dalam sehari, yaitu bisa squat jam, push up, lalu lari keliling komplek. Apa sudah paham Mbak? Paham. Oke. Semoga lebih bersemangat ya Mbak ya. Iya, saya juga jadi lebih semangat buat nurunin berat badan saya biar pola hidup saya jadi lebih sehat lagi. Ya, semoga bisa sampai memenuhi target ya Mbak ya, Iya, mencapai target. Nah, kalau begitu cukup sampai sekian konseling kita hari ini. Semoga Mbak bisa menjalankannya dengan benar. Lalu kalau boleh saya sarankan, dua minggu berikutnya Mbak bisa kesini lagi melihat progres Mbak, apakah Mbak mencapai target atau tidak. Oh iya. Terima kasih sudah percaya sama saya untuk program diet Mbak. Semoga lancar ya Mbak ya. Ya, terima kasih ya Bu. Iya.